sobat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini perbincangan kita dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam adalah kita mencoba untuk melihat sejarah dari hukum Islam dan kemudian juga sumber-sumber hukum yang biasa kita gunakan di dalam menentukan aspek hukum dari suatu aktivitas. Yang lalu kita mungkin sudah pernah menyinggung tentang bahwa Islam itu sumber hukum utamanya adalah Al-Quran, ya. Kemudian dari Al-Quran dipraktekkan, diimplementasi oleh Rasulullah sebagai utusan Allah, karena di dalam Al-Quran itu kan suatu perintah itu tidak ada rinciannya. Seperti misalnya sholat itu tidak ada rinciannya, tidak ada how to do-nya, nggak ada bagaimana melaksanakannya. Maka kemudian fungsi Rasulullah adalah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, lalu kemudian apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu menjadi contoh bagi kita. Ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan kaum musyrikin Mekah pada waktu itu, yang mengatakan bahwa kenapa kamu yang jadi Rasul, yang jadi Nabi, sementara kamu hanyalah seorang yang katakanlah miskin, dan juga Rasulullah tidak pernah mengenyam pendidikan formal, ya. Terus kemudian juga Rasulullah itu bukan dari kalangan bangsawan, itu dari kaum musyrikin Mekah. Kenapa bukan dari kami kan lebih terpandang dari kamu, katanya. Kenapa kamu? Terus kemudian kenapa juga bukan malaikat yang diutus menjadi nabi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya udah klasik dari zaman-zaman Nabi sebelumnya, juga selalu ditanyakan seperti itu. Orang selalu membantah kerasulan seseorang dengan mengatakan bahwa kamu kan orang biasa, bukan dari kalangan orang terhormat, bukan dari kalangan orang yang terpelajar, bukan kalangan orang kaya, ya. Kecuali tentu seperti Nabi Yusuf mah memang orang kaya, ya. Tapi nabi yang lain itu kebanyakan dari kalangan bawah, ya. Yang kemudian tentu saja hal ini dijawab oleh Allah dalam Al-Quran juga, bahwa hak untuk menentukan siapa jadi utusan Allah ya tergantung Allah dong. Kenapa jadi orang yang ribut, ya kan? Istilah kasarnya ya terserah gua mau nunjuk siapa kan jadi nabi, kenapa jadi lu yang pusing, gitu kan. Nah, sedangkan kalau dari kalangan Yahudi itu mereka membantah Rasulullah Muhammad karena biasanya nabi-nabi sebelumnya itu datangnya dari kaum Yahudi, dari golongan Yahudi, sehingga ketika munculnya Nabi Muhammad itu dari orang Arab, mereka nggak percaya, mereka membantah, mereka bilang Nabi Muhammad itu hanyalah orang yang mengada-ada, bukan seorang Rasul, karena biasanya Rasul itu datang dari kalangan Yahudi. Ini juga dari jawaban tadi dari Allah, ya seperti itu. Kenapa kamu yang menentukan siapa jadi Rasul? Mau jadi dari Yahudi kayak, mau dari Arab kayak, mau dari kalangan bawah, atas, menengah, itu terserah saya dong, ya. Kenapa jadi orang lain yang harus menentukan, gitu kan, ya. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa Islam merupakan suatu agama yang paripurna, dalam arti agama yang lengkap, mengatur mulai dari hukum sifatnya makro seperti kenegaraan, politik, kemudian pidana, perdata, bahkan sampai urusan yang kecil-kecil saja itu sudah ada bimbingannya, sudah ditentukan. Jadi umat Islam itu tinggal menjalankan saja apa yang dikehendaki atau yang diperintah oleh
Allah di dalam Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa setiap hukum di dalam setiap masyarakat itu kan dasarnya diangkatnya dari budaya mereka, dari pola kehidupan sehari-hari mereka. Ya, dan kita tahu bahwa masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu kan memiliki perbedaan. Ya kan, sehingga wajar kalau kemudian sistem hukum ya di dalam setiap masyarakat itu juga berbeda-beda. Beda sifatnya, beda karakternya, beda ruang lingkupnya dan sebagainya. Maka dengan demikian sistem hukum dalam Islam juga mungkin ada perbedaan dengan sistem-sistem hukum yang lain ya. Dan kita tahu bahwa hukum Islam itu karena kita yakini berasal dari Allah dan sebagai hukum yang lengkap, yang sempurna, maka dia akan mengatur tata cara pergaulan seseorang di dalam masyarakat, bukan hanya yang berlaku di zaman Rasulullah tapi juga berlaku sampai hari kiamat. Ini perlu kita pahami karena sekarang ini ya, terakhir itu ada pendapat dari seorang yang merupakan pengajar di Universitas Indonesia, ya berarti dia seorang yang terkenal, seorang YouTuber juga, seorang influencer juga. Dia punya YouTube itu sekali dia ngomong itu bisa ratusan ribu orang yang nonton. Tapi dia mengatakan bahwa saya tidak yakin dengan hukum Islam, saya tidak percaya dengan syariat Islam, dan saya tidak yakin bahwa Allah memerintahkan kita untuk menerapkan hukum Islam itu di zaman modern ini, karena katanya hukum Islam itu hanya berkonotasi sejarah, arti cuma di zaman Nabi. Ya tentu saja ini pendapat yang kalau kita lihat dari hukum Islam sendiri udah keblinger, udah keluar tuh. Ya kan, hukum Islam itu sepanjang orang mengaku beragama Islam ya tentu harus mutlak kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu memang dalam Al-Quran itu kan ada sejarah, ada ilmu pengetahuan, ya kan, ada bimbingan politik, bimbingan pergaulan, bahkan ada hukum yang sifatnya kekeluargaan seperti perkawinan dan kemudian hukum waris. Ya, itu mutlak harus dijalankan oleh orang yang mengaku beragama Islam. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya tidak yakin bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjalankan syariat Islam, ya itu udah pendapat yang nggak benar. Ya, andai kata di Indonesia dijalankan sebenarnya ya harus, cuman ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Tapi jangan bilang bahwa Islam tidak memerintahkan, itu udah ngaco, itu udah salah ya. Biarpun dia profesor dari UI sekalipun, bagi saya ya sama aja. Ada Armando itu kan orang UI, saya juga orang UI kok. Saya 1 S2 dari UI kok, jadi saya juga berhak tuh untuk ngomong. Tapi artinya biarin aja dia perlu berpendapat seperti itu, ya pendapat pribadi dia, tapi bukan berarti itu merupakan pendapat yang harus dituruti oleh semua orang ya. Ya, di Indonesia memang kita berasaskan Pancasila. Pancasila itu adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa kan cuma Islam, yang lain memang ketuhanan yang Maha Esa enggak ya kan, lain-lain. Maka oleh karena itulah apakah kemudian hukum semuanya harus dijalankan, ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan. Tapi kayaknya bukan sekarang kita ngomongin itu, karena ini kuliah bukan kuliah politik ya. Wah, kalau kuliah politik baru saya ngomongin yang seperti itu. Baik, sebelum kita melanjut tentu seperti biasa kita memperkenalkan diri dulu supaya penonton tahu siapa aja yang hadir pada hari ini. Mulai dari Dila. Saya Dila Putri Wulandari, kelas 1B akuntansi. Oke. Nama saya Ajeng Lestari, kelas 1B juga. Ya. Nama saya Maulana Ridho dari kelas 1B. Ya. Baik, hasanah literatur Islam Arab ya. Sebenarnya itu termasuk di dalam Al-Quran dan Sunnah sendiri. Tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata.
hukum Islam itu tidak dikenal, baik tidak disebutkan secara langsung, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, ya. Begitu juga dalam literatur hukum Islam klasik, tidak pernah menggunakan kata hukum Islam. Namun kedua kata itu secara terpisah, artinya hukum dan Islam itu secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi baik Al-Quran maupun hadis ada menyebutkan secara terpisah masalah hukum dan masalah agama Islam, tapi tidak disatukan menjadi hukum Islam, ya. Dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam yaitu biasanya di dalam kitab suci Al-Quran itu adalah asy-syariah al-islamiyah, jadi syariat Islam, ya. Kemudian juga al-fiqih al-islami, di Indonesia ini menjadi fikih Islam, pengertiannya ya hukum Islam, tapi secara secara tegas disebutkan hukum Islam memang dalam Al-Quran maupun dalam hadis tidak disebutkan secara tegas, ya. Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia saat ini itu sebenarnya adalah peninggalan Barat, istilah Barat, bukan istilah dari Islam sendiri, di mana hukum Islam itu disamakan dengan istilah yang ada di Barat, yaitu Islamic law. Mereka biasa menyebutnya Islamic law, maka kemudian kita menerjemahkannya menjadi hukum Islam, gitu, ya. Jadi sejarah istilah itu sendiri dalam Islam, di dalam Al-Quran maupun hadis tidak secara tegas disebutkan jadi satu. Adapun yang menjadi dasar dari pemberlakuan syariat Islam atau hukum Islam di dalam kehidupan setiap orang yang mengaku beragama Islam itu adalah An-Nisa ayat 59, ya, yang mengatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Yang kedua, taatlah kepada Rasul. Dan yang ketiga, taatlah kepada ulil amri atau para pemimpin di antara kamu. Ini menjadi dasar yang sangat jelas. Pemimpin di sini maksudnya bukan hanya pemimpin dalam arti kenegaraan, bukan arti politik, tapi juga para pemimpin di sini bisa juga para ulama, ya. Makanya kan kita tahu hukum Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijtihad para ulama, ya kan. Jadi merefer kepada An-Nisa ayat 59 ini, ulama di situ juga dianggap sebagai ulil amri, sebagai pemimpin kamu, ya. Jadi jelas bahwa bagi orang Islam itu yang menjadi tuntunan atau tuntutan paling utama adalah harus taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Al-Quran hidup, dalam arti apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukanlah mengada-ada, bukanlah maunya beliau sendiri, tapi merupakan tuntunan Allah sebagai terjemahan langsung dari Al-Quran berupa tindak tanduk dan ucapan-ucapan Rasulullah. Nah, kemudian kata Allah sendiri dalam Al-Quran An-Nisa tersebut, jika kamu berselisih terhadap suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasul. Ya, artinya kalau ada beda pendapat antara pemimpin ini, atau antara umaro dengan ulama, atau antara ulama dengan ulama, atau antara umaro dengan umaro, maka perintahnya adalah kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jadi Allah dan Rasul menjadi rujukan utama, sehingga kemudian para ulama itu nanti berijtihad untuk memikirkan tentang suatu hal yang di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas, dan di dalam hadis juga tidak ada atau belum ada contoh dari Rasulullah, karena kan zaman kita dengan zaman Rasulullah jauh beda, ya kan.
peri kehidupan masyarakat di zaman Rasulullah kan sangat jauh berbeda dengan zaman kita. Dan kemudian Rasulullah sendiri mengatakan bahwa kamu lebih tahu dunia kamu, ya kan. Jadi artinya kalau misalnya dalam Al-Quran tidak ditemukan, dalam hadis contohnya belum ada, karena waktu itu mungkin memang belum muncul masalahnya, maka kamu boleh merefer kepada pendapatnya para pemimpin, para ulil amri. Tapi kedua hal tersebut tetap harus mengacu kepada Al-Quran hadis. Jadi bukan berarti pemimpin itu seenaknya aja bikin aturan-aturan tanpa melihat dasar-dasarnya gitu ya. Jadi kata Allah, itu jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, karena kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis, si ulama kemudian bikin fatwa-fatwa seenaknya aja tanpa merefer kepada Al-Quran hadis, jatuhnya dia nanti akan timbul aliran-aliran yang seperti kita ketahui ya menyimpang, seperti Syiah, seperti Ahmadiyah. Itu kan mereka ulama-ulamanya menciptakan sendiri pendapatnya gitu, tidak merefer kepada Al-Quran hadis, sehingga dikhawatirkan nanti kalau seperti itu kita lakukan, itu akan berlangsung ya, akan terjadi seperti yang pernah dialami oleh umat-umat zaman Nabi sebelumnya, misalnya kaum Yahudi, ya kaum Nasrani, di mana mereka kemudian membuat sendiri pendapat-pendapatnya berdasarkan maunya para pendeta mereka, para pemimpin mereka. Mereka tidak mengacu kepada kitab suci yang diturunkan Allah, tapi mereka kemudian membuat peraturan yang seringkali tidak cocok antara yang mereka buat dengan apa yang sudah dituliskan dalam kitab suci mereka. Nah, jadi kalau Islam itu dengan tegas mengatakan kalau fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa Rasul. Jadi kalau kamu berselisih paham, berselisih pendapat, maksudnya para ulama itu, para pemimpin, ya jangan kamu mengutamakan pendapat kamu, tapi kembalikanlah kepada Allah dan Rasul gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum utama itu yang kita refer ke surat yang tadi ya, An-Nisa 59, atiullah itu tentu mengacu kepada Al-Quran, atiur Rasul berarti kepada hadis ya. Kemudian wa ulil amri minkum, nah itu yang dimaksud dengan ijtihad para ulama, di mana kemudian kalau para ulama itu bersepakat dia menjadi ijma, pendapat bersama ya, pendapat bersama dari para ulama itu. Dan juga diperbolehkan yang keempat itu adalah kias. Kias itu adalah kalau ada suatu kasus yang baru muncul, tidak disebutkan dalam Al-Quran secara jelas, tidak ditemukan contohnya dalam Nabi, tapi kira-kira sifat ini kayaknya kasus ini hampir sama dengan kasus yang serupa gitu. Jadi dia analogikan. Kalau yang itu begitu, maka yang ini juga karena sifatnya kurang lebih sama, ya sama juga hukumnya gitu. Jadi diperbolehkan ya. Jadi ada 4 berarti ya sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, kemudian ijma ya atau kesepakatan para ulama, dan kemudian juga kias sebagai suatu analogi ya. Tujuan hukum Islam tentunya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman hidup, dan kemudian meyakini kebenaran hukum Islam. Ini yang paling pokok nih. Jadi kalau ada seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, tapi kemudian dia mengatakan tidak yakin bahwa hukum Islam itu bisa digunakan zaman sekarang, ya berarti dia sudah meragukan Allah dan Rasul. Berarti Allah dan Rasul itu hanya berlaku di zaman lampau, sementara yang namanya Al-Quran kan
bisa menjawab tantangan zaman dan kemudian juga bisa diterapkan di segala zaman. Kalau ada orang muslim yang mengatakan bahwa saya tidak yakin Islam cocok dengan zaman sekarang, ya berarti dia menghina Allah, jelas itu. Berarti Allah itu pandangannya cuma zaman dulu, nggak bisa meneropong ke depan. Seolah-olah Allah itu masa depan nggak tahu bagaimana gitu ya. Nah, sehingga nanti hukum yang sudah dalam Al-Quran itu kemudian ternyata nggak bisa dipakai lagi zaman sekarang nggak kepakai lagi, apalagi zaman cucu kamu. Tambah out of date dong ya, tambah jadul, tambah kadaluarsa. Berarti kan iman seperti ini udah nggak benar. Biarpun yang ngomong itu seorang profesor, nggak ada urusan, profesor di urusan kedua ilmu dunia, ya belum tentu dia masalah agama dia ngerti bener, ya kan. Jadi nggak bisa kita pakai. Ini harus kita waspadai. Karena apa? Karena sekarang ini dengan adanya internet itu banyak orang ngomong sana sini yang sebenarnya ya nggak ini apa namanya, nggak diajarkan dalam Al-Quran. Seperti misalnya seorang yang mengaku ustadz, ya, kemudian dia dengan bangga cerita di medsos, di YouTube bahwa dia sudah menabrak anjing hingga terkaing-kaing gitu. Dia malah ketawa, anjing itu terpincang-pincang karena ditabrak pakai mobilnya. Emang sejak kapan Islam ngajarin kayak gitu? Iya kan? Nggak pernah Islam ngajarin kayak gitu. Biarpun anjing itu adalah yang kita katakan najis ya, dan kita juga tidak boleh ya, memakannya. Bahkan kalau kita dijilat pun kita juga harus mensucikannya. Bukan berarti kemudian dia boleh dibunuh. Emang hak apa dia membunuh? Apalagi menyiksa sampai katanya anjing itu lari sampai terpincang-pincang karena kakinya dilindas. Itu ulama yang ngomong tuh. Ngaku lama ya, saya nggak ngakuin dia, serang aja nggak ngakuin dia. Kenapa? Berarti dia nggak ngerti Islam. Dia nggak ngerti Islam. Ya, emang zaman sekarang apalagi banyak juga mu'alaf yang baru setahun 2 tahun ya. Kemudian kok jadi seolah-olah tenar sana sini ngomong seenaknya sendiri tentang agama Islam. Saya aja belajar Islam dari sejak saya masih akil balik sampai umur 61 tahun, tetap aja harus belajar. Nggak bisa tiba-tiba mu'alaf itu jago segala-galanya, ya nggak bisa lah. Jadi nggak ngerti. Juga yang saya sekarang suka sedih. Jadi artinya tujuan hukum Islam itu adalah kita yakin benar bahwa Islam adalah agama sempurna, dan bahwa hukum yang diturunkan Allah di dalam dan dituliskan dalam Al-Quran itulah berlaku sepanjang zaman. Cuma memang implementasinya harus kita sesuaikan dengan bagaimana kondisinya saat ini gitu loh. Ya kan? Itu yang dimaksud oleh Nabi tadi, kamu lebih tahu dunia kamu. Tapi bukan berarti hukum Islam kemudian dia bilang out of date. Itu kan zaman Nabi. Ente ngaku Islam kok ngomongnya kayak gitu. Berarti kan Allah dihina sama dia. Pandangannya Allah tuh nggak jauh ke depan ya. Picik seolah-olah. Padahal dalam surat ayat kursi yang sering kita ulang-ulang setiap hari ya, itu udah jelas bunyinya tentang Allah itu mengetahui masa depan. Coba ayat kursi hafal nggak? Nggak hafal. Nggak hafal. Kamu nggak hafal? Ayat kursi. Kalau nggak hafal kamu ntar dideketin setan loh. Iya, nanti kalau gimana? Coba. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man jalladhi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, kata Allah. Dan di depan kamu, artinya masa lalu kamu, dunia zaman dulu Allah tahu, yang sekarang juga tahu, yang akan datang juga tahu, gitu loh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Masa depan, bahkan bukan masa depan di dunia aja, masa depan di akhirat kamu bakal masuk kemana Allah tahu. Ya kan, kamu nantinya kemana Allah tahu. Bahkan kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang seperti misalnya daun yang jatuh dari tangkainya, Allah nggak tahu, dan itu sudah di surat, udah tercatat di Lauhul Mahfuz.
tercatat semua itu, termasuk juga biji-biji yang kemudian terbelah di dalam tanah yang gelap, Allah tahu, yang kemudian menumbuhkan pohon-pohon baru, Allah tahu. Kemudian binatang-binatang itu bahkan yang kecil rendik sekalipun di dalam dasar lautan yang dalam, Allah tahu. Jadi jangan bilang Allah masa depan nggak ngerti, lalu kemudian bahwa yang ditentukan Allah nggak berlaku di masa depan. Jangan sok pinter ngapa? Kalau kata orang Tangerang, jangan sok pinter ngapa ente? Profesor bola profesor, jangan kebablasan, ya nggak boleh ya. Oke, terus kemudian kita juga mengetahui bahwa ciri-ciri suatu hukum ya itu adalah dia pastinya berisi perintah dan juga berisi larangan. Itu hukum. Dimana kemudian kalau perintah dan larangan itu dilanggar, dia akan ada sanksinya. Ya, berarti perintah itu harus ditaati, larangan juga harus ditaati. Kalau sampai dilanggar berarti akan ada sanksi. Itu hukum dunia maupun hukum akhirat ya sama. Ya, hukum dunia ya sampai dunia aja. Artinya ketika orang udah mati, biarpun dia dijatuhi vonis 5.000 tahun, nggak ada gunanya, ngapain nyimpen mayit ya kan, udah nggak ada artinya. Tapi kalau Allah kan hukumnya itu bukan hanya berlaku selama masih di dunia, tapi juga terus setelah orangnya itu nggak ada, masih akan berlangsung terus ya. Berarti apa yang kita lakukan di dunia ini sanksinya ya, kalau melanggar perintah Allah tidak hanya bisa dijatuhkan di dunia, tapi juga bisa nanti di alam akhirat ya. Kemudian tujuan hukum itu sendiri pastinya adalah keadilan, kemudian kebahagiaan, dan kemudian itu adalah ketertiban. Kalau tidak ada hukum, maka yang kuat akan menjajah yang lemah, ya akan begitu. Kalau tidak ada hukum, maka orang selalu deg-degan. Kenapa? Karena takut dianiaya orang lain, takut haknya dirampas orang lain, takut jerih payahnya kemudian menjadi sia-sia. Kan kita tahu dari awal kuliah kita sudah mengatakan ada orang yang memang rajin bercocok tanam, ada orang yang rajin bekerja, tapi ada juga orang kan yang ngapain capek-capek, ambil aja yang udah ada kan gitu. Ya bagaimana orang bisa bahagia kalau dia kaya tapi kemudian deg-degan? Ya dari mana datangnya bahagia? Bisa-bisa dia kan jantungan gara-gara selalu ketakutan bakal dirampok nih gitu kan, wah bakal dianiaya, bakal diperes nih sama orang, bakal ditipu dan sebagainya. Maka fungsi hukum supaya orang tuh bahagia gitu loh. Begitu juga bukan hanya orang yang punya harta, yang nggak punya harta juga bisa bahagia. Kalau misalnya dia orang nggak punya harta tapi kemudian nanti dia diperbudak orang lain, kan berarti dia nggak bahagia loh. Dikerjain sama orang lain terus, mentang-mentang orang miskin gitu kan ya. Nah, maka kemudian kebahagiaan tentu kan tidak diukur semata-mata karena banyak uang. Walaupun tidak punya uang juga pusing melulu kan pastinya kan. Tapi bukan berarti orang-orang yang banyak uang kemudian selalu pasti senang, ya belum tentu. Nah, buktinya banyak artis yang mati bunuh diri kok. Artis Korea kayak artis Hollywood kayak banyak yang mati bunuh diri. Mereka terkenal seluruh dunia ya kan. Mereka berlimpah harta, tapi kemudian mereka nggak mengalami kebahagiaan. Akibatnya mereka banyak minum obat penenang sampai akhirnya overdosis gitu kan. Artis-artis Korea juga kan sering banyak yang bunuh diri dengan cara apa ya, apalagi kalau misalnya seperti di Jepang. Jepang itu pandangannya kalau bunuh diri ya merupakan suatu kehormatan, ya harakiri. Kalau memang dia mengalami suatu masalah lalu kemudian adalah mendingan mati bagi mereka. Kayak tujuan hukum juga antara lain supaya tercipta ketertiban ya. Ketertiban dalam apa ya, misalnya di jalan raya lah, kalau nggak ada hukum lalu lintas ya kamu melintas mau kamu sendiri, arahnya ke kanan kamu ke kiri, kamu belok semaunya, kamu parkir di tengah-tengah ya kan, terus kamu orang lagi melintas kamu tabrak ya bisa aja kan, terus kamu motong jalan orang seenaknya sendiri dari kiri langsung main kebut aja, udah habis motong terus berhenti lagi kan ya kan, kayak angkot gitu kan. Sering kali udah motong jalan orang dia berhenti lagi karena depan ada penumpang itu kan, nggak peduli di belakangnya tiba-tiba jeger aja gitu kan.
Ya berarti adanya hukum itu fungsinya adalah supaya manusia itu hidup tertib. Kalau nggak tertib ya pasti jadi berantakan. Nah, pastinya hukum Islam juga memiliki tujuan-tujuan ini, keadilan. Ya kalau nggak ada hukum Islam, maka orang kaya ya udah seenaknya sendiri. Mereka akan mengeruk harta orang miskin, mereka akan memanfaatkannya untuk diri sendiri dan foya-foya. Bahkan mereka juga akan bisa memperbudak orang-orang miskin dan seterusnya. Kalau begitu ya pastilah masyarakat tidak akan ada tercipta kebahagiaan, apalagi ketertiban. Ya. Kemudian Oke, terus kemudian juga yang harus kita ketahui, kalau tadi ada tujuan hukum, ya, apa sih sumber hukum itu? Sumber hukum itu kalau keduniaan, terutama yang berlaku di Indonesia itu, sumber hukumnya pertama tentunya adalah undang-undang. Undang-undang siapa yang membuat? Untuk Indonesia ya DPR dan Presiden, bukan MPR, DPR dan Presiden. Ya, usulnya bisa datang dari Presiden, bisa datang dari DPR. Tapi dari manapun usulnya itu nanti akan dibahas bersama. Dibahas bersama, kemudian mengundang para tokoh, para pakar, para akademisi, praktisi dan sebagainya, sampai akhirnya kemudian dicapai kesepakatan. Maka tadinya rancangan undang-undang kemudian disetujui oleh DPR untuk jadi undang-undang. Kemudian setelah disetujui oleh DPR, undang-undang itu disahkan atau ditandatangani oleh Presiden, masuk ke dalam lembaran negara, dan setelah masuk ke dalam lembaran negara diberi nomor, maka berlaku dia sah. Ketika sudah masuk lembaran negara, kita nggak bisa ngelak, wah saya nggak tahu undang-undang itu. Ya nggak ada urusan itu atau enggak, yang penting berlaku. Ya kan, makanya kita kalau melanggar peraturan lalu lintas kan tunjukin sama polisi, Anda melanggar ini gitu kan ya, macam-macam. Ya. Jadi undang-undang yang pertama sebagai sumber hukum. Yang kedua adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah contoh dari suatu putusan hakim yang terdahulu untuk memutuskan perkara yang sekarang. Jadi kalau hakim memutuskan perkara yang sekarang, dia boleh merefer kepada putusan yang lama tentang kasus yang kurang lebih mirip gitu ya. Itu jurisprudensi. Itu berarti jurisprudensi juga menjadi sumber hukum. Yang ketiga, sumber hukum juga berasal bisa dari kebiasaan dalam masyarakat, karena pergaulan hidup intensif dalam satu tempat berlangsung puluhan tahun, maka ada hukum-hukum yang kita kenal sebagai hukum adat ya. Ya, hukum adat itu kemudian nanti bisa diangkat menjadi suatu hukum negara, bisa gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah perjanjian. Perjanjian itu kan kita udah bahas kemarin bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi para pembuatnya. Begitu juga kalau perjanjiannya itu sifatnya internasional, seperti di PBB gitu kan ya, peraturan-peraturan di PBB itu akan berlaku menjadi hukum di Indonesia kalau disahkan, diratifikasi oleh pemerintah atau presiden menjadi hukum di Indonesia gitu ya. Sama juga sih prosesnya, yaitu bisa perjanjian internasional itu diajukan menjadi undang-undang oleh DPR atau oleh pemerintah, tapi kemudian mereka berunding. Cuma kalau undang-undang biasa perundingannya mungkin lama, tapi kalau perjanjian internasional kan nggak perlu dibahas lagi. Yang penting dua pihak harus setuju aja, udah gitu, tinggal jadiin, tanda tangan lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah jadi sumber hukum itu adalah pendapat para pakar, pendapat para ahli. Mereka menganalisa, melakukan penelitian, lalu kemudian dia berpendapat, pendapatnya itu dianggap bagus ya, dan realitas, objektif, maka itu bisa menjadi sumber hukum. Sumber hukum dalam arti untuk masalah itu mengacu kepada pendapat siapa gitu ya. Gitu. Kemudian
Sedangkan di dalam Islam sendiri hukum itu ya terbagi-bagi ya. Dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hukum i'tiqadiyah yang menyangkut masalah keimanan ya, bahwa di dalam Islam itu mutlak tidak ada Tuhan selain Allah, maka hukumnya wajib untuk sepenuhnya memegang prinsip tersebut. Dan ketika orang sudah menganggap ada sesuatu yang lain selain Allah, maka jelas hukumnya dia sudah syirik ya. Dalam Islam hukum yang terkait dengan keimanan adalah bahwa kita harus konsisten, konsekuen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar, adalah utusannya, tidak kita sangkal. Nabi Muhammad adalah Nabi, seorang manusia yang diangkat menjadi utusan Allah sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan Nabi. Kalau orang lain kan bedain, mereka menerima Nabi tapi tidak menerima Muhammad, ya kan? Orang Nasrani misalnya, mereka kan yakin dengan Taurat tapi tidak mengakui Muhammad. Orang Yahudi orang Yahudi Taurat, kalau orang Nasrani Injil. Mereka mengakui kitab sucinya tapi tidak mengakui Muhammad. Sedangkan kalau Islam itu mengakui Taurat, mengakui Injil, dan mengakui Al-Quran. Cuma istilahnya karena Nabi itu diutus beda-beda zaman, maka Taurat itu zaman baheula beneran gitu kan ya. Terus kemudian disempurnakan oleh Injil. Injil kemudian disempurnakan lagi oleh Al-Quran, dan Al-Quran adalah penutup yang dianggap sudah sempurna ya, tidak ada keraguan lagi di dalamnya ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum yang menyangkut akhlak ya, menyangkut akhlak, misalnya bagaimana kita berperilaku kepada orang tua ya kan. Ketika orang tua kamu sudah mendekati uzur, bahkan sudah uzur, maka kamu jangan sekali-kali berkata kepada mereka wala taqul lahum ufin, jangan bilang wah itu nggak boleh, nyakitin. Itu berarti hukum akhlak, hukum yang mengatur adab antara anak kepada orang tuanya. Itu banyak hukum-hukum yang menyangkut dengan akhlak ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum-hukum amaliyah ya. Hukum amaliyah ini menyangkutnya secara luas, termasuk dalam aktivitas ekonomi, di dalam berdagang, dalam sewa menyewa, dalam jual beli, dalam pinjam meminjam, menggadai dan sebagainya. Itu adalah aktivitas ekonomi yang sudah ada aturannya di dalam Al-Quran. Berarti dia termasuk hukum amaliyah ya. Begitu juga hukum amaliyah itu bisa terbagi menjadi 2, yaitu hukum yang sifatnya ibadah. Ibadah adalah hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah ya, tak ada hukumnya. Maksudnya apa ya, berarti kan kalau sholat itu udah ditentukan kapan aja gitu kan, waktunya ditentukan, berapa rakaatnya masing-masing gitu kan, terus gerakannya seperti apa, bacaannya apa saja, itu menyangkut hukum ibadah ya. Kemudian hukum muamalah adalah hukum di luar ibadah, aktivitas-aktivitas secara luas apapun juga itu termasuk ke dalam hukum muamalah yang artinya adalah hablum minan nas, antara manusia dengan manusia. Oke, jadi dengan demikian yang akan menjadi objek kajian di dalam studi aspek hukum dalam ekonomi Islam adalah pertama hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Karena kita sudah berkali-kali mengatakan bagi umat Islam aktivitas ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya sebagai ibadah. Berarti kita melakukan aktivitas ekonomi juga merupakan ibadah
Ya, ibadah dalam arti dia bisa berarti mendatangkan pahala kalau baik sesuai dengan tuntunan Allah, tapi dia bisa mendatangkan dosa kalau dia bertentangan. Misalnya apa? Ya misalnya kita dalam berdagang ya curang, dikurangin timbangannya, manipulasi, ditutup-tutupi dan sebagainya. Nah, itu berarti hubungan manusia dengan manusia dalam aktivitas ekonomi. Demikian juga dengan korupsi kita dalam arti mendapatkan amanat untuk membangun suatu proyek senilai 1 miliar misalnya, kecil 1 miliar mah proyek, tapi kemudian itu dikorup sehingga pembangunannya hanya menghabiskan biaya 800 juta, sementara yang 200 itu nguap masuk kantong. Itu kan aktivitas ekonomi yang dilarang ya. Terus kemudian juga penyelundupan juga termasuk yang dilarang. Karena apa? Karena kalau penyelundupan berarti kan negara nggak punya pemasukan dari hasil kepabeanannya ya. Masuk melalui jalur ilegal sehingga menghindari pajak, menghindari biaya masuk dan sebagainya. Negara berarti nggak punya masukan. Di dalam Islam berlaku suatu ketentuan dalam hal ibadah itu semua nggak boleh, dilarang, kecuali yang disuruh, kecuali yang dicontohkan. Jadi nggak boleh ibadah tuh ngada-ngada, iya kan? Sebenarnya ini penting nih sekarang ini. Kenapa? Kita coba kamu lihat di YouTube deh. Ada orang la ilaha illallah, tapi kemudian sampai trance, sampai kesurupan, sampai joget-joget, sampai jingkrak-jingkrak, sampai mukul-mukul, bahkan kakinya sampai ngangkat-ngangkat. Ya kan aneh, berzikir tapi yang datang setan. Kan lucu kan ya. Berarti dalam Islam memang semua masalah ibadah nggak boleh, kecuali yang sudah dicontohkan Nabi, kecuali yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nggak boleh nambah-nambah gitulah. Sebab banyak sekarang ini yang aneh-aneh itu ada di YouTube itu, mereka menjadikan percaya kepada imam itu sebagai nomor 1, menggantikan la ilaha illallah. Dan kemudian saking yakinnya kepada imam, maka mereka seringkali melakukan ritual keagamaan mandi pakai kotorannya si imam. Kan bodoh itu benar-benar, nggak masuk akal banget kan. Kan nggak masuk akal kan, masa saking dia manusia tetap aja manusia ya, bau lah. Memang gara-gara imam dia kemudian kotorannya jadi suci, apaan ya? Jadi dalam Islam itu nggak ada manusia suci ya. Dalam agama lain ada manusia suci. Dalam Islam itu yang ya Rasulullah sendiri sebagai nabi tapi tidak pernah disebutkan sebagai manusia suci, ingat loh, tidak pernah disebutkan sebagai manusia suci. Beliau adalah utusan Allah, pasti suci kan, maksum kan, tapi kita nggak pernah membesar-besarkan beliau sebagai manusia suci. Enggak, kalau tempat lain kan ada si ini suci, si itu suci, suci Listiorini, bisa itu nama orang ya. Nama orang gitu ya. Terus kemudian juga dalam hal muamalah terbalik, semua boleh kecuali yang dilarang gitu ya. Jadi ingat ya, dalam ibadah berarti semua harus sisa kecuali sesuai yang perintahkan. Dalam ibadah semua tidak boleh, semua dilarang kecuali yang diperintahkan, dicontohkan. Tapi dalam hal muamalah itu semua boleh-boleh aja kecuali yang dilarang. Itu bolak-balik ya. Jadi dalam hal muamalah kita bebas, terserah. Cuma jangan melakukan yang dilarang. Kayak tadi tuh aktivitas ekonominya melakukan penyelundupan, melakukan penimbunan, melakukan korupsi, melakukan penyuapan, itu kan semua aktivitas ekonomi tuh. Terus kemudian memalsu, membajak haki ya, terus kemudian menipu, itu semua aktivitas ekonomi yang dilarang. Di luar itu ya silakan mau apa kek gitu. Tapi dalam hal ibadah ya cuma ditentukan sholat ya 5 waktu, cuma jangan sampai diwajib-wajibkan menjadi 7 waktu. Ada juga yang mengaku Islam tapi mewajibkan menjadi 7 waktu, yaitu duha dan tahajud diwajibkan. Itu kan hanya sunnah. Yang wajib ya 5,
Tapi kemudian jangan sok tahu menjadikan jadi 7. Nabi sendiri, Allah sendiri bilang 5, kemudian Nabi mengatakan 5, ente bilang 7, sok pinter lu gitu kan. Kalau kata si Bolot, sok tahu lu gitu kan ya. Jadi sok lebih ngerti ya, lebih ngerti dari Allah dan Rasul. Sama juga yang sering saya katakan, kalau misalnya makan jengkol itu adalah makruh, kok tiba-tiba orang lain mengatakan itu haram, tawan mana sih ente sama Rasul? Ngerokok itu ya makruh, tapi bukan menjadi haram. Menjadi haram dia kondisional ya, kalau memang yang ngerokok itu orang yang udah punya penyakit jantung, ya jadi haram karena sangat berbahaya ya bagi dia. Tapi bagi umum yang sehat ya nggak ada masalah. Jadi jangan dinaik-naikin hukumnya karena merefer pada 1-2 kasus, nggak bisa dipotong, nggak bisa dipukul rata berarti rokok itu haram ya. Jangan melebih-lebihkan ya. Sesuaikan dengan apa yang sudah dicontohkan dan disebutkan oleh Rasulullah saja. Oke. Kemudian di dalam Islam juga ada hukum yang sifatnya fardu ain. Apa itu? Fardu ain. Yang Wajibkan. kalau dilaksanain itu mendapat pahala. Itu mah sunnah. Oh, kamu ikut ngaji lagi aja sama abahnya nanti kalau gitu. Masih pada lemah nih ternyata anak-anak masih soalnya kalau begitu. Artinya fardu ain itu adalah kewajiban yang sifatnya personal, sifatnya adalah pribadi, kayak sholat ya, sholat 5 waktu ya kan, itu wajib ain. Puasa wajib ain gitu loh. Jadi semua pribadi harus melaksanakannya. Nah itu dilawankan dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban bersama, dimana kalau ada orang yang udah mengerjakan maka yang lain itu tidak wajib lagi. Misalnya fardu kifayah itu apa? Kematian kayak gitu. Ngapain? Ikut mati gitu? Tahlilan. Enggak, bukan tahlil. Misalnya kalau ngelayat, Enggak, bukan, ngelayat nggak wajib, sunnah aja, takziah. Fardu kifayah itu adalah melakukan apa namanya, apa sih ya, pokoknya menyelenggarakan sampai orang itu terkubur, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, itu adalah wajib kifayah. Masuk ke sini. Jadi fardu ain adalah kewajiban pribadi, sementara fardu kifayah adalah kewajiban yang dilakukan bersama-sama. Tapi kalau itu sudah dilakukan ya bukan berarti orang sak kampung harus, enggak. Jadi dia mengurus jenazah itu ya, kalau sudah ada yang mengurus ya sudah selesai gitu, nggak perlu semuanya jadi wajib gitu kan. Oke. Terus kemudian sedangkan sunnah yang tadi disebutkan ya, hukum Islam itu ada yang wajib berarti harus dilaksanakan, haram harus ditinggalkan, makruh artinya sebaiknya ditinggalkan, sunnah sebaiknya dilakukan ya kan, mubah artinya boleh-boleh aja, netral ya. Jadi dalam hal sholat wajib ya, terus kemudian khamar haram harus ditinggalkan, terus kemudian yang makruh itu ya seperti tadi itu merokok, terus kemudian makan jengkol ya, itu makruh, boleh-boleh aja, tapi tidak menjadi haram dia makan jengkol kok haram, enggak. Merokok ya enggak haram, tapi kalau memang yang pelakunya sendiri sudah penyakitnya udah ngempis-empisan, udah pernah serangan jantung, udah pasang ring gitu semuanya masih ngerokok juga, ya itu sebenarnya jadi haram. Tapi kalau dia memang mau lakukannya bodo amat dia sendiri ya, karena apa ya, karena kan yang nanggung dia sendiri nanti kan. Nah, sedangkan kalau sunnah itu ya sebaiknya dilakukan, misalnya puasa sunnah, sholat sunnah, itu sunnah sebaiknya dilakukan. Kalau mubah ya netral, boleh dilakukan, boleh nggak dilakukan, terserah aja gitu. Ada sunat yang sangat dianjurkan ya, itu namanya sunnah muakkad. Muakkad artinya sangat ditekankan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah, seperti sholat id dan sholat tarawih, itu kan sunnah
tapi sifatnya adalah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan kalau bisa lakukan kata Nabi. Tapi kalau misalnya nggak dilakukan, no problem gitu, tidak menjadi dosa. Nah kemudian yang kedua adalah sunnah itu sunnah ghair muakkad, artinya suatu sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad, seperti puasa Senin Kemis itu boleh, tapi ya Nabi nggak menganjurkan, dalam arti tidak memberatkan gitu ya. Jadi sunat adalah suatu perkara yang biasa atau bila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan ya nggak ada masalah, tidak berdosa ya. Sholat ya, kalau haram adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan, makruh suatu pekerjaan yang sebaiknya jangan dilakukan, tapi kalau dikerjakan ya nggak ada masalah, artinya tidak menjadi dosa gitu, mubah, netral. Jadi kalau kita lihat terakhir ya, hukum Islam itu mempertimbangkan akal manusia didasarkan pada wahyu Allah. Jadi artinya hukum Islam jelas sumbernya ya, sumbernya adalah dari hukum Allah. Sementara kalau hukum umum ya itu kan berdasarkan manusia aja, ya kan, seperti KUH pidana, KUH perdata dan sebagainya, hukum-hukum ya itu kan berdasarkan pendapatnya manusia, para ahli aja gitu kan. Sementara hukum Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis ya. Kemudian hukum Islam itu bertujuan untuk menciptakan bukan hanya kebahagiaan di dunia tapi juga di akhirat, termasuk juga pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sementara kalau hukum umum ya yang bukan hukum Islam itu tentunya dia tidak memikirkan masalah akhirat ya kan. Misalnya seseorang itu dihukum sekian tahun ya, kalau orang udah mati ya ngapain mau hukum bangke, masukin juga ke penjara, buat apaan ya kan. Dia tidak, kalau di Amerika itu kan suka aneh juga, hukum orang sampai ratusan tahun, umurnya juga sampai ratusan tahun, hukum ratusan tahun. Berarti kalau begitu juga kalau hukum umum ya tentunya dia tidak memperhitungkan nanti di akhirat kayak apa, dia juga kagak tahu ya, di akhirat kan dia bukan urusan dia lagi ya. Berarti dengan demikian cakupan hukum Islam itu sangat luas karena masalah dunia dan masalah akhirat ya. Sementara hukum dunia ya otomatis terbatas hanya untuk kehidupan di dunia, dan terbatas juga per negara, kan beda-beda ya kan. Hukum Indonesia, hukum Amerika, hukum Australia, hukum Malaysia, hukum Jepang, itu kan berarti terbatas hukumnya untuk wilayah dia sendiri. Tapi yang namanya hukum Islam berlaku seluruh dunia sama gitu, jadi sangat luas. Kemudian hukum Islam itu perbedaannya juga dengan hukum umum adalah hukum Islam itu sangat terkait dengan masalah akhlak, adab. Sementara kalau hukum umum ya masalah kepentingan individu aja, orang salah ya dihukum gitu. Orang nggak apa namanya berprestasi ya nggak ada rewardnya. Hukum dunia hanya mengatur kamu jangan melanggar ketentuan lalu lintas misalnya. Tapi kalau kamu misalnya tidak melanggar, nggak ada kali dikasih hadiah kan. Sementara kalau dalam hukum Islam kamu melanggar kamu kena hukum, tapi kalau kamu nggak melanggar kamu dapat pahala gitu kan. Nah, iya berarti hukumnya lebih luas ya, dan itu dasarnya adalah akhlak. Dasarnya akhlak bukan hanya berdasarkan kepentingan individu saja, bukan hanya kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan negara, tapi dalam arti hukum Islam itu mencakup adab hubungan antar manusia, tidak hanya di lokal tapi juga di tingkat internasional. Oke, saya kira cukup itu saja, karena bisa kita simpulkan bahwa yang satu, hukum Islam itu dasarnya dari wahyu Allah. Dua, ya, aturan hukum Islam itu ya didasarkannya dalam pelaksanaan adalah berdasarkan tuntutan agama dan juga moralitas dari si pembuat hukum. Yang ketiga, kesimpulannya adalah
balasan dari pelaksanaan hukum Islam itu bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Kemudian sifat dari hukum Islam itu adalah meluas, bukan hanya lokal, bukan hanya per negara, ya. Sedangkan kalau tujuannya hukum Islam jelas ingin supaya manusia itu hidup tertib, aman, adil, bukan hanya di dunia tapi dalam rangka pengabdian kepada Allah dan juga mencapai kebahagiaan di akhirat gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para mahasiswa yang datang dan juga tentu bagi para peserta dari mata kuliah ini dan juga bagi mereka yang ikut menonton. Jadi saya mengharapkan bahwa teman-teman ini setelah nonton ya bisa di-share ke teman-teman, karena berarti kan men-share kebaikan kepada orang lain. Hoak aja kamu mau, saya sebar-sebarin, kenapa yang baik nggak mau gitu. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.